salam budaya, rahayu, rahayu, Om Swastiastu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang yang dikeluhkan teman-teman yang ada di Pulau Dewata, Bali mengenai tentang sulitnya mencari pekerjaan di tanah sendiri. Di beberapa hari yang lalu, teman-teman dari komunitas yang ada di Pulau Dewata, Bali itu melakukan unjuk rasa mengenai terkait taksi online dan ojek online itu banyak sekali yang dari luar kota Bali tersebut. Jadi dalam tuntutan teman-teman yang ada di Bali tersebut menuntut kepada pemerintah yang terkait tersebut, tuntutannya sebagai berikut, yang salah satunya supaya yang menjadi pekerja ojek online maupun taksi online yang ada di pariwisata di seluruh Pulau Bali itu, supaya mereka yang sudah menetap di Bali atau sudah berpenduduk Bali atau sudah ber-KTP Bali dan menggunakan nopol plat nomor polisi kendaraan yang ada di Bali tersebut. Orang-orang dari luar kota yang ada di luar Pulau Bali itu banyak sekali yang sudah menjamur sejak zaman dulu sampai sekarang. Ada tuntutan seperti itu, jangan sampai kita sebagai orang Nusantara, sebagai orang Indonesia, kita terpecah belah gara-gara pekerjaan tersebut. Pulau Dewata Bali itu sejak zaman dulu dan sampai sekarang ini semakin lama semakin padat dan banyak dikunjungi dari wisatawan mancanegara dan juga domestik. Makanya Bali itu banyak sekali orang-orang dari luar Pulau Bali itu banyak sekali yang bekerja di Bali. Salah satunya yang berprofesi sebagai ojek online dan juga ada di bidang taksi online dan juga bekerja di seputaran tentang yang pariwisata yang ada di Bali tersebut. Dan juga seperti pekerjaan yang ada di Bali, contohnya seperti kuli bangunan, itu juga banyak sekali dari luar Pulau Bali. Dan juga industri-industri yang ada di Bali itu juga banyak pekerjanya dari luar Pulau Bali, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit sesuai apa yang saya tahu. Pertama, mengenai tentang kuli bangunan dan juga tukang bangunan yang dari Jawa bekerja di Bali. Teman-teman kuli bangunan dan tukang dari Jawa itu juga mendapat panggilan teman-teman dari orang Bali sendiri, seperti itu ya. Jadi mereka mengundang teman-teman dari Jawa karena kurangnya tukang yang ada di Bali tersebut dan juga kekurangan kuli tersebut. Sebenarnya di dalam pekerjaan sebuah proyek yang ada di Bali itu juga yang bekerja tidak hanya orang Jawa, yang bekerja juga orang Bali. Yang menjadi tukang juga tidak hanya orang Jawa, yang menjadi tukang tersebut juga orang Bali. Makanya di Bali itu masih kekurangan orang seperti itu, makanya didatangkan dari pulau lain. Dan juga mengenai tentang industri-industri yang ada di Bali itu juga sesuai apa yang saya lihat dan saya rasakan, yang saya tahu, bukan kata orang. Saya juga pernah kerja di Bali, juga menyaksikan sendiri itu yang bekerja di dalam industri-industri, perusahaan-perusahaan yang ada di Bali itu juga teman-teman dari Bali, teman-teman dari Jawa, teman-teman dari Lombok, dan juga ada teman-teman dari NTT, seperti itu ya. Itu tidak ada masalah kalau di seputar tentang pekerjaan kasar seperti bangunan dan juga industri-industri yang ada di Bali. Saya akan menanggapi sedikit di berita merdeka.com tersebut, mengatakan sulitnya mencari pekerjaan bagi orang Bali di tanah sendiri, seperti itu. Dan tuntutannya itu mengenai tentang taksi online, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Bali itu
tidak usah bingung-bingung dalam mencari pekerjaan. Saya ada di Bali dulu, mungkin sudah berbeda zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Mungkin semoga sudah banyak sekali perbedaan. Kalau zaman dulu ketika saya bekerja di salah satu industri yang ada di Bali itu, teman-teman yang ada di Bali waktu itu kalau dikasih pekerjaan sedikit agak yang kasar atau ibaratnya agak rekoso, kalau orang Jawanya itu agak susah, itu kebanyakan tidak mau dan pilih mencari pekerjaan yang ringan, dan bahkan banyak sekali yang sudah tidak betah dan pilih mencari pekerjaan yang lain seperti itu ya. Itu orang-orang Bali pada zaman dulu ya. Semoga itu tidak terjadi buat teman-teman generasi-generasi muda di zaman sekarang. Setiap pekerjaan itu juga tidak ada enak-enaknya. Setiap kita bekerja itu jangan sampai kita itu hanya bekerja untuk mencari imbal balik atau sebuah bayaran yang kita dapat. Jadi kita itu bekerja, kita juga harus mendapatkan ilmu dari pekerjaan tersebut. Contohnya seperti saya juga pernah bekerja di salah satu konstruksi las, di bidang las atau bisa disebut di bengkel las tersebut ya. Jadi pada waktu itu saya bekerja di Bali itu per hari dibayar 17.500 itu per hari. Dan saya sampai bertahun-tahun karena apa? Karena saya pengen mendapatkan ilmu tersebut supaya saya bisa menjadi tukang las ya, seperti itu ya. Jadi ketika bekerja itu jangan cari yang enak atau cari pekerjaan yang bersih ya. Sebenarnya di Bali menurut pandangan saya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang itu banyak sekali peluang pekerjaan ya. Mulai pekerjaan yang banyak itu kerja di pekerjaan tentang seperti kuli bangunan, seperti pokoknya pekerjaan-pekerjaan kasar yang banyak mengeluarkan keringat, seperti itu banyak. Dan itu banyak sekali yang dikerjakan juga teman-teman dari Pulau Bali bagian, contohnya seperti daerah Singaraja, seperti Klungkung, seperti Bangli. Itu banyak sekali yang datang ke kota Denpasar itu bekerja. Orang-orang kota seperti yang ada di Denpasar Bali seperti itu memang agak sedikit gengsi kalau bekerja agak kotor-kotoran seperti itu. Mohon maaf jika kata-kata saya salah atau menyinggung perasaan teman-teman yang ada di Bali. Saya berharap buat teman-teman yang ada di Bali itu jangan sampai ada kecemburuan sosial antara orang lokal Bali dan juga para pendatang yang bekerja di Bali. Kita itu semua juga saling membutuhkan. Orang Jawa juga membutuhkan orang Bali. Begitu sebaliknya, orang Bali juga membutuhkan orang Jawa. Dalam berbagai hal apa saja itu saling ada berkaitan. Dan juga sejak zaman dulu sampai sekarang orang Jawa dan Bali itu punya ikatan spiritual. Tuntutan teman-teman ketika demo kemarin supaya para pelaku ojek online atau taksi online menggunakan plat DK Bali atau yang sudah berKTP Bali, itu menurut saya juga ada bagusnya seperti itu, supaya Bali itu para pekerja yang ada di Bali tersebut, apalagi beberapa hari yang lalu terkait ada ruda paksa yang dilakukan oleh salah satu jual jasa ojek online tersebut, itu supaya bisa dikontrol seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya baik. Jadi buat teman-teman yang menjadi pekerja ojek online atau taksi online, kalau bisa itu ya harus memahami apa tuntutan teman-teman dari Bali tersebut. Jangan sampai tersinggung, jangan sampai marah, karena Bali itu semakin lama semakin mendunia, semakin akan banyak dikunjungi orang domestik dan juga mancanegara, supaya Bali itu mudah dikontrol. Menjaga lingkungan atau wilayahnya masing-masing itu jauh lebih penting, atau menjaga, mengawasi kontrakan-kontrakan, kos-kosan yang ada di Bali, karena Bali itu sudah bercampur banyak sekali suku-suku yang ada di Jawa itu tinggal dan mencari rezeki di Bali. Dan juga banyaknya wisatawan pulang pergi itu masuk keluar Pulau Bali seperti itu. Jadi Bali itu
supaya mudah dikontrol dan mudah diawasi oleh para penduduk lokal yang ada di Bali. Jangan sampai ketika teman-teman di Bali melihat sesuatu itu yang mencurigakan, jangan cuek atau itu bukan urusan saya tidak ada berkaitan, biarkan seperti itu. Makanya kalau kejadian-kejadian kecil itu dibiarkan akan menjadi besar, seperti jangan sampai kejadian-kejadian ini terulang di tahun 2002 atau tahun 2003 yang lalu. Jangan sampai terulang kembali di Pulau Bali yang kita cintai. Buat teman-teman yang ada di Bali, utamanya generasi-generasi muda yang akan datang, dalam mencari pekerjaan jangan gengsi. Biasanya kerja yang kotor atau kerja yang keras seperti itu akan menghasilkan banyak uang dan berkah untuk kita semua seperti itu. Jadi pekerjaan yang bersih atau pekerjaan yang santai itu belum tentu membuat kita bahagia untuk kedepannya. Jadi kita itu dalam bekerja, ketika sebagai orang Jawa, ketika merantau tidak hanya ke Pulau Bali itu niatnya mencari uang seperti itu. Jadi uang tersebut untuk ke depan, bukan untuk yang sekarang ya. Jadi sambil bekerja juga harus pintar-pintar mencari pengalaman untuk bisa dipakai sendiri atau bisa dipakai usaha sendiri seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman, mohon maaf jika kata-kata saya ini ada yang menyinggung perasaan teman-teman yang di Bali, mohon maaf yang sebesar-besarnya.